We kill the game, we need to score, but Kedua selesai. Madura! Pelatih Madura sesumbar di Liga kontra Persib Bandung. Stadion Gelora Ratu Pamelingan kembali menjadi saksi bisu pertarungan sengit dua tim terluka yang sama-sama berambisi memulihkan harga diri mereka. Laga big match antara Madura United melawan Persib Bandung baru saja usai, menyisakan tensi panas yang masih terasa di udara. Sejak awal, atmosfer pertandingan sudah diprediksi bakal membara. Kedua pelatih, Carlos Pereira dan Bojan Hodak, tidak main-main dengan menurunkan formasi dan komposisi pemain terbaik yang mereka miliki. Madura United, sang tuan rumah, datang dengan motivasi berlipat ganda untuk memutus rantai inkonsistensi hasil yang menghantui mereka belakangan ini. Pelatih mereka bahkan sempat sesumbar optimis bisa bangkit dan meminta pemainnya tampil lebih tajam di depan gawang. Dukungan langsung dari presiden klub yang turun gunung semakin membakar semangat Laskar Sape Kerap. Di sisi lain, Persib datang dengan kondisi pincang namun bermental baja. Absennya pilar muda seperti Beckham Putra, sanksi kartu merah, serta duo Robi Darwis dan Kakang Rudianto, tugas negara, memaksa Bojan Hodak memutar otak. Namun, motivasi untuk bangkit dari keterpurukan pasca kekalahan menyakitkan kontra Lion City Sailors menjadi bahan bakar utama. Maung Bandung tidak ingin pulang dengan tangan hampa. Duel di lapangan tengah dan sayap menjadi sorotan utama, di mana kedua tim saling jual beli serangan tanpa henti. Madura United yang ngotot ingin menang di kandang harus berhadapan dengan tembok pertahanan Persib yang disiplin. Pertandingan ini menjadi bukti bahwa kondisi skuad yang tidak lengkap bukanlah alasan untuk tidak tampil fight. Semangat juang yang ditunjukkan para pemain di lapangan, terlepas dari hasil akhirnya, layak mendapatkan apresiasi tinggi. Madura United membuktikan mereka bukan lawan sembarangan di kandang, sementara Persib menunjukkan karakter tim besar yang tidak mudah menyerah meski dalam kondisi sulit. Perjuangan berdarah-darah di Madura ini harus menjadi modal evaluasi penting bagi kedua tim untuk menatap sisa kompetisi dengan lebih optimis dan konsisten. Madura United versus Persib Bandung, sajikan perang lini tengah pemain keturunan. Duel lini tengah di Pulau Garam menyajikan tontonan kelas Eropa yang mempertemukan dua gelandang keturunan dengan kualitas di atas rata-rata. Sorotan utama pada laga panas ini tertuju pada dua jenderal lapangan tengah yang memiliki darah Indonesia, Tom Hai di kubu Persib dan Jordan di kubu Madura United. Pertemuan keduanya di atas lapangan hijau Indonesia adalah momen langka dan menarik. Sejatinya, kedua pemain ini pernah masuk dalam radar naturalisasi pelatih Sintayong. Namun, takdir berkata lain. Hanya Tom Hai yang akhirnya sukses dinaturalisasi dan menjadi pilar penting timnas serta Persib, sementara Jordi menempuh jalan berbeda namun tetap berlabuh di kompetisi tanah air. Di lapangan, kita melihat adu visi dan kualitas yang memanjakan mata. Jordi, yang sudah lebih dulu mencicipi Liga 1 sejak musim lalu, tampil solid sebagai motor serangan Madura United. Statistiknya musim ini cukup impresif dengan 12 penampilan, 2 gol, dan 2 assist. Dia menjadi ancaman nyata bagi pertahanan Persib. Di sisi seberang, Tom Hai, ketenangannya mengatur tempo, akurasi umpan, dan kepemimpinannya tetap menjadi nyawa permainan Maung Bandung. Perbandingan market value keduanya juga menjadi bumbu penyedap. Menurut data Transfermarkt, Jordi Wehman, 25 tahun, dibanderol sekitar 5,21 miliar, sementara Tom Hai, 30 tahun, memiliki nilai pasar yang jauh lebih fantastis, mencapai 17,38 miliar. Angka ini mencerminkan reputasi dan pengalaman Tom Hai di level yang lebih tinggi. Namun di lapangan, harga tidak bermain bola. Keduanya saling beradu taktik dan fisik untuk memenangkan dominasi lini tengah. Menariknya, rumor sempat beredar bahwa Jordi Wehman pernah dikaitkan dengan Persib Bandung. Bayangkan jika skenario itu terwujud. Lini tengah Persib akan menjadi sangat mewah dengan trio Maklok, Tom Hai, dan Jordi. Namun, untuk saat ini kita harus puas melihat mereka sebagai rival yang saling menjatuhkan demi lambang klub masing-masing. Kualitas duel lini tengah antara Tom Hai dan Wehman ini membuktikan bahwa kehadiran pemain keturunan berkualitas telah menaikkan standar permainan di kompetisi sepak bola kita. Maklok ajak Persib fokus usai lawan Madura United.
Sang kapten langsung menyalakan alarm peringatan agar rekan-rekannya tidak larut dalam euforia atau kesedihan pasca laga berat di Madura. Peluit panjang di Stadion Gelora Ratu Pamelingan baru saja berbunyi menandai berakhirnya pertempuran fisik dan mental melawan Madura United. Apapun hasilnya di papan skor, McClough sebagai pemimpin di lapangan langsung mengambil inisiatif untuk menjaga fokus tim. Dia tahu betul kompetisi belum selesai. Masih ada laga-laga krusial di depan mata yang membutuhkan konsentrasi penuh, terutama laga hidup mati di kompetisi Asia yang sudah menunggu. Klopp menyalakan alarm kebangkitan. Dia mengingatkan seluruh elemen tim untuk segera move on. Jika hasilnya positif, jangan terlena. Jika hasilnya kurang memuaskan, jangan meratapi nasib. Evaluasi harus dilakukan secepat kilat karena waktu istirahat sangat sempit. Jadwal padat menuntut pemulihan fisik dan mental yang instan. Klopp ingin memastikan bahwa energi tim tidak habis terkuras hanya untuk satu pertandingan ini. Dia menanamkan mindset bahwa setiap laga adalah final dan final berikutnya sudah menanti. Pesan Klopp ini sangat penting untuk menjaga stabilitas ruang ganti. Persib sedang berada di fase krusial musim ini di mana satu kesalahan kecil bisa berakibat fatal bagi target juara. Kepemimpinan Klopp yang vokal dan tegas menjadi kompas yang mengarahkan tim agar tidak kehilangan arah. Dia mengajak semua pemain untuk kembali fokus ke latihan, memperbaiki kesalahan, dan menatap laga selanjutnya dengan kepala tegak dan dada membusung. Bukti Akademi Persib terbaik, 5 pemain muda dipanggil Timnas U20. Masa depan Persib Bandung terlihat semakin cerah dengan pengakuan kualitas pembinaan usia muda yang datang langsung dari pelatih Timnas U20. Kabar gembira datang dari pemusatan latihan Timnas Indonesia U20. Nova Arianto, sang pelatih kepala, secara resmi memanggil 5 pemain muda berbakat dari Akademi Persib Bandung untuk mengikuti seleksi. Ini bukan sekedar pemanggilan biasa, melainkan bukti nyata bahwa Akademi Persib adalah salah satu yang terbaik, jika bukan yang terbaik di tanah air saat ini. Konsistensi Persib dalam melahirkan talenta-talenta muda berkualitas kembali teruji. Kelima pemain ini, yakni Malik Akmar Kusumawinata, Kevin Muhammad Islami Pasa, Eriko Sulastiano, Hasyir Khalif Ar-Rasyid, dan Muhammad Azrial Aska. 5 nama yang dipanggil ini adalah representasi dari kerja keras pembinaan di Bandung. Mereka tidak muncul tiba-tiba, tapi hasil dari proses panjang kompetisi internal dan elit pro akademi yang dijalankan klub dengan serius. Pemanggilan ini menjadi motivasi besar bagi pemain-pemain muda lainnya di Diklat Persib. Mereka melihat jalan menuju timnas terbuka lebar jika mereka mau bekerja keras. Bagi tim senior, ini adalah jaminan stok pemain masa depan yang berlimpah. Kita sebagai bobotoh patut bangga. Persib tidak hanya jago membeli pemain bintang, tapi juga jago mencetak bintang. Sinergi antara akademi dan timnas ini sangat positif. Pemain-pemain ini akan mendapatkan pengalaman berharga di level internasional yang nantinya akan mereka bawa pulang untuk memperkuat Persib di masa depan. Nova Arianto tentu tidak sembarangan memilih. Dia melihat potensi besar dalam diri Mongora ini. Investasi jangka panjang pada akademi ini harus terus dijaga dan ditingkatkan agar Persib tidak pernah kehabisan talenta lokal berbakat yang siap mengharumkan nama klub dan negara.